kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Halo Sobat Nawikrama TV. Indonesia negara yang sering diremehkan tapi selalu bangkit. Pernah nggak kita merasa Indonesia ini sering dianggap enteng? Kalau bukan sama negara luar, ya sama segelintir orang di dalam negeri sendiri. Padahal lihat sejarah, Indonesia nggak cuma merdeka karena perjuangan rakyatnya sendiri, tapi juga karena ada dukungan dari negara-negara sahabat. India misalnya. Mereka dulu juga berjuang melawan penjajahan. Makanya mereka paham banget rasanya dijajah. Palestina, jauh sebelum dunia sibuk membahas nasib mereka, Palestina udah mendukung kemerdekaan kita lewat tokoh besar mereka, Mufti Besar Yerusalem. Bahkan Rusia, atau waktu itu masih Uni Soviet, berdiri bersama Indonesia di forum-forum internasional. Tapi apa sekarang kita menghargai hubungan itu? Atau malah sibuk memburu angin ke negara-negara yang sering pura-pura peduli? Kita harus ngomong jujur, dunia ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Mereka memegang kendali ekonomi, politik, bahkan opini publik. Nggak taat sama aturan mereka siap-siap dapat sanksi, embargo, bahkan dijadikan musuh bersama. Tapi Amerika Serikat itu nggak main sendiri, ada teman-temannya, Inggris, Jerman, negara-negara Eropa lainnya. Mereka pikir mereka berkuasa karena benar, padahal seringkali cuma jadi pion Amerika Serikat. Ironis kan? Mereka dukung demokrasi katanya. Tapi kalau ada negara yang nggak setuju sama kepentingan mereka langsung ditindas. Contohnya apa? Rusia dan Cina dicap musuh global karena nggak nurut sama Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat dalam konteks lain, negara-negara ini punya alasan untuk melawan dominasi Barat. Dan Indonesia kita juga sering ditekan. Dulu zaman Soekarno kita dijajah dalam bentuk ekonomi dan politik, sekarang bentuknya lebih halus, kebijakan luar negeri kita diarahkan supaya nggak melawan kepentingan mereka. Jadi pertanyaannya, sampai kapan kita mau tunduk? Ini yang perlu kita sadari, Prabowo itu datang dengan pendekatan yang beda. Dia bukan politisi yang basa-basi. Langsung to the point. Dia paham kalau kita mau maju, kita harus bangun hubungan dengan negara-negara yang punya visi sama. Rusia, Cina, India, mereka ini bukan sekadar mitra dagang, tapi saudara dalam perjuangan. Mereka tahu rasanya ditekan. Lihat Cina. Negara ini bangkit dari negara dunia ketiga jadi kekuatan ekonomi raksasa. Rusia meski dihantam sanksi bertubi-tubi, mereka tetap berdiri. India sama, mereka fokus pada inovasi dan pendidikan. Indonesia bisa belajar banyak dari mereka. Dan Prabowo sadar ini. Tapi tentu saja langkah ini nggak mudah. Akan ada yang teriak-teriak bilang kok Indonesia dekat sama Cina. Bukannya mereka musuh, atau kenapa nggak lebih dekat sama Amerika Serikat saja? Jawabannya simpel. Kita nggak mau jadi pion siapapun. Kita mau berdiri di kaki sendiri. Salah satu langkah strategis yang perlu kita dukung adalah keterlibatan Indonesia dengan BRICS. Ini bukan sekadar klub eksklusif negara-negara besar. BRICS adalah simbol perlawanan terhadap dominasi dolar Amerika Serikat yang sudah terlalu lama menguntungkan satu pihak. Lihat saja, selama ini hampir semua perdagangan internasional pakai dolar. Akibatnya apa? Negara-negara berkembang termasuk Indonesia selalu tergantung ketergantungan. Ini bikin kita rentan. Apalagi kalau AS mulai main-main dengan nilai tukar. BRICS datang dengan ide untuk bikin mata uang alternatif. Ini langkah besar untuk menyeimbangkan kekuatan dunia. Dan jangan salah, kalau Indonesia terlibat lebih jauh, kita bisa jadi pemain utama di Asia Tenggara. Ekonomi kita besar, sumber daya alam melimpah, tinggal keberanian politik yang harus kita punya. Tapi ya mari jujur juga, kadang yang bikin Indonesia susah maju bukan cuma tekanan luar negeri, tapi juga ulah orang-orang kita sendiri. Korupsi merajalela, politik penuh intrik, hoax dan fitnah jadi senjata. Kalau negara ini mau maju, ya kita harus bersih-bersih dulu. Prabowo tahu betul ini. Makanya dia nggak segan-segan bicara soal menghukum koruptor dengan tegas. Nggak ada ampun buat pejabat yang nyolong duit rakyat. Dan bukan cuma korupsi, tapi juga pembuat onar, penyebar fitnah yang sengaja bikin negara ini kacau. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jadi kalau kita bicara tentang visi besar seperti Indonesia Emas, ini bukan mimpi kosong. Ini adalah harapan yang nyata. Asal kita serius membangun fondasinya. Prabowo punya rencana besar, memastikan rakyat hidup sejahtera, pendidikan dan kesehatan terjangkau, ekonomi mandiri, dan negara ini bebas dari korupsi. Kita nggak bisa terus-menerus jadi negara yang cuman ikut-ikutan kebijakan global. Kita harus jadi pemain utama. Kita punya modal besar, sumber daya alam, populasi muda, dan posisi strategis di Asia.
tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan lagi kita terlalu peduli dengan apa kata negara lain. Sudah saatnya kita menentukan nasib sendiri. Hubungan dengan negara sahabat seperti Rusia, Cina, dan India adalah langkah logis untuk memperkuat posisi Indonesia. Kita harus berani melawan dominasi, entah itu dari Amerika Serikat atau kekuatan global lainnya. Prabowo adalah simbol keberanian. Itu kita butuh pemimpin yang enggak takut mengambil langkah besar demi rakyatnya. Kalau kita mau maju, ya mulai sekarang, jangan tunggu besok. Jangan biarkan negara ini terus jadi objek permainan politik global. Indonesia bisa dan Indonesia harus. Kita harus sadar bahwa dunia ini berjalan dengan aturan yang seringkali berat sebelah. Negara besar seperti Amerika Serikat membuat aturan main, tapi hanya berlaku kalau menguntungkan mereka. Kalau ada negara yang tidak setuju, embargo, sanksi, bahkan campur tangan politik langsung. Lihat saja Irak, Libya, atau Venezuela. Semua negara ini dihantam habis-habisan hanya karena mereka tidak mau tunduk. Yang lebih ironis, alasan yang dipakai selalu sama: demokrasi, hak asasi manusia, atau keamanan global. Tapi, di balik itu semua, yang sebenarnya mereka incar adalah kontrol atas sumber daya dan kekuasaan. Dan jangan lupa, Amerika Serikat tidak main sendiri. Mereka pakai sekutu-sekutunya di Eropa untuk ikut menekan. Inggris, Jerman, Perancis, semua ikut arus. Mereka berpikir dengan mendukung Amerika Serikat, mereka akan aman, tapi nyatanya kadang mereka sendiri juga diperalat. Disinilah Indonesia harus mengambil posisi. Kita tidak perlu ikut-ikutan permainan mereka. Kita punya jalan sendiri, jalan yang memprioritaskan kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa. BRICS sebagai peluang strategis. Kalau kita bicara tentang melawan dominasi, BRICS adalah salah satu cara yang paling relevan. Indonesia sudah resmi masuk aliansi ini. Tapi potensi kita besar. BRICS adalah simbol negara-negara yang muak dengan monopoli ekonomi dunia. Mereka ingin menciptakan sistem perdagangan baru, sistem keuangan baru yang tidak didikte oleh dolar Amerika Serikat. Ini bukan sekadar ide kosong. Lihat saja beberapa negara BRICS, seperti Rusia dan Cina, sudah mulai menggunakan mata uang mereka sendiri dalam perdagangan internasional. Hasilnya mereka jadi lebih mandiri, lebih kebal terhadap tekanan ekonomi dari Barat. Kalau Indonesia bergabung, dampaknya akan luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa berdagang langsung dengan Cina atau India tanpa perlu dolar. Itu akan menghemat biaya, mempercepat transaksi, dan yang terpenting mengurangi ketergantungan. Apa yang perlu dilakukan Presiden Prabowo? Kalau Presiden Prabowo ingin membawa Indonesia ke arah ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. 1. Menguatkan ekonomi dalam negeri. Ekonomi kita harus berdiri kokoh dulu sebelum melangkah lebih jauh. Ini berarti kita harus memaksimalkan sumber daya alam, mengembangkan industri dalam negeri, dan mengurangi impor barang-barang yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri. 2. Diplomasi yang berani. Prabowo harus berani mengambil langkah diplomatik yang tegas. Bukan berarti memutus hubungan dengan Barat, tapi lebih kepada menegosiasikan posisi yang menguntungkan Indonesia. Kita tidak harus tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat atau negara-negara besar lainnya. 3. Investasi di pendidikan dan teknologi. Negara ini tidak akan maju tanpa sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan harus jadi prioritas utama. Selain itu, kita harus berinvestasi besar-besaran di sektor teknologi dan inovasi. Cina adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa mengubah nasib sebuah bangsa. 4. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Korupsi adalah penyakit kronis di Indonesia. Kalau ini tidak diberantas, semua rencana besar akan berakhir sia-sia. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, terutama kepada pejabat tinggi yang menyalahgunakan jabatan. Namun mari kita jujur lagi, tantangan terbesar seringkali bukan datang dari luar tapi dari dalam. Ada banyak pihak yang justru menghalangi kemajuan bangsa ini demi kepentingan pribadi atau kelompok. Politik uang, fitnah, dan permainan kotor adalah hal yang sudah dianggap biasa. Media sosial sering digunakan untuk memecah belah, bukan untuk mendidik. Ironisnya, kadang rakyat malah terpecah belah karena narasi-narasi palsu yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kita ingin Indonesia maju, rakyat harus lebih cerdas. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya hoax. Kita harus berdiri bersama, mendukung langkah-langkah yang benar untuk membangun bangsa. Visi Indonesia Emas bukan sekedar slogan, ini adalah cita-cita untuk menciptakan negara yang mandiri, maju, dan sejahtera. Kita ingin Indonesia yang tidak lagi menjadi pasar bagi produk negara lain, tapi menjadi produsen yang memimpin pasar dunia. Kita ingin Indonesia di mana setiap rakyat punya akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
Dan yang terpenting, kita ingin Indonesia di mana hukum benar-benar ditegakkan, tidak ada lagi pejabat yang korup, tidak ada lagi rakyat yang menderita karena ketidakadilan. Sekarang kita di persimpangan jalan, apakah kita ingin terus jadi negara yang selalu tunduk pada tekanan, atau kita mau berdiri di atas kaki sendiri? Pilihan ada di tangan kita. Prabowo membawa visi yang jelas menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Dia ingin kita berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya, tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat. Tapi ini bukan hanya tentang Prabowo. Ini tentang kita semua rakyat Indonesia. Kalau kita mau maju, kita harus bersatu. Jangan biarkan perbedaan politik atau pandangan memecah belah kita. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Bersama, Indonesia bisa, dan Indonesia harus saatnya bangkit. Sekarang kita perlu bahas satu hal penting, ketergantungan. Kita terlalu lama bergantung pada sistem yang dibuat oleh negara-negara besar, terutama Barat. Sistem ekonomi, politik, bahkan budaya, kita seringkali dikendalikan oleh mereka. Kita ini seperti ikut arus, padahal kita punya kekuatan untuk menciptakan arus kita sendiri. Lihatlah negara-negara seperti Cina, India, atau bahkan Turki. Mereka memanfaatkan kekayaan, budaya, dan potensi mereka untuk menciptakan identitas nasional yang kuat. Cina tidak mengikuti model Barat secara mentah-mentah. Mereka membangun model ekonomi sendiri yang sesuai dengan kebutuhan rakyat mereka. India fokus pada teknologi dan pendidikan untuk menjadi salah satu pusat inovasi dunia. Lalu Indonesia, kita punya segalanya, sumber daya alam, pasar domestik besar, dan populasi muda yang dinamis. Masalahnya kita seringkali terlalu sibuk mengikuti narasi negara lain, sehingga lupa membangun kekuatan kita sendiri. Kita harus mulai berani berkata, cukup, kami punya cara kami sendiri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini semakin kompleks. Ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina terus memanas. Tapi, di tengah ketegangan itu ada peluang besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena kita berada di posisi strategis, kita ada di Asia Tenggara, jantung perdagangan dunia. Kita punya peran besar dalam jalur logistik internasional, semua negara besar butuh kita. Pertanyaannya, apakah kita mau memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan bangsa, atau terus jadi anak bawang di meja perundingan global? BRICS adalah salah satu jawabannya. Dengan mendekat ke aliansi ini, kita punya peluang besar untuk keluar dari bayang-bayang dominasi Barat. Tapi langkah ini harus diiringi dengan keberanian dan konsistensi. Kita tidak bisa setengah-setengah. Sekarang mari kita bahas satu hal yang lebih sensitif, korupsi. Ini adalah kanker yang menggerogoti bangsa ini dari dalam. Kita bisa bicara tentang hubungan internasional, visi besar, dan sebagainya, tapi semua itu tidak akan berarti kalau negara ini masih dipenuhi pejabat yang korup. Masalahnya korupsi di Indonesia itu sudah sistemik. Itu artinya bukan hanya soal individu, tapi sudah jadi bagian dari sistem itu sendiri. Kalau satu koruptor ditangkap, akan ada 10 lagi yang siap menggantikannya. Ini kenapa langkah Prabowo untuk memberantas korupsi harus mendapat dukungan penuh. Hukuman berat untuk koruptor bukan sekedar ancaman, tapi juga pesan bahwa negara ini serius ingin berubah. Dan bukan hanya itu, hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi istilah yang besar lolos yang kecil dihukum. Tapi kita juga harus jujur, korupsi dan masalah lain di negeri ini tidak akan selesai hanya dengan mengganti pejabat. Rakyat juga harus berubah. Kesadaran kolektif kita harus dibangun. Pendidikan adalah kunci utama. Negara ini butuh rakyat yang cerdas, kritis, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Kalau rakyat cerdas, mereka tidak akan mudah dibohongi oleh janji-janji manis politisi. Kalau rakyat kritis, mereka tidak akan diam saja melihat ketidakadilan. Ini sebabnya pendidikan gratis dan berkualitas harus menjadi prioritas. Bukan hanya soal bangku sekolah, tapi juga pendidikan politik, sosial, dan ekonomi. Rakyat yang sadar adalah kekuatan terbesar sebuah bangsa. Kalau kita bicara tentang Indonesia emas, ini bukan hanya soal ekonomi. Ini soal kedaulatan, martabat, dan masa depan. Bayangkan sebuah Indonesia di mana setiap rakyatnya hidup sejahtera, tidak ada yang kelaparan, dan setiap anak punya akses ke pendidikan. Bayangkan sebuah Indonesia yang berdiri tegak di tengah panggung dunia, dihormati karena keberanian dan kemandiriannya. Dan bayangkan sebuah Indonesia di mana hukum benar-benar ditegakkan, di mana keadilan bukan sekadar kata-kata tapi kenyataan. Ini bukan mimpi, ini adalah sesuatu yang bisa kita capai, asal kita punya keberanian untuk berubah. Tapi mari kita ingat, perubahan ini tidak bisa hanya datang dari pemerintah. Ini juga tanggung jawab kita sebagai rakyat.
Jangan lagi kita terpecah oleh politik identitas, fitnah, atau hoax. Jangan biarkan perbedaan agama, suku, atau pilihan politik membuat kita melupakan satu hal, bahwa kita semua adalah orang Indonesia. Negara ini butuh rakyat yang bersatu, bukan rakyat yang saling serang. Kita bisa berbeda pendapat, tapi tujuan kita harus sama, membuat Indonesia lebih baik. Prabowo membawa harapan itu. Dia bukan orang yang sempurna, tapi dia punya keberanian untuk mengambil langkah besar. Dia tahu bahwa untuk membawa Indonesia maju, kita harus siap menghadapi tantangan besar, baik dari luar maupun dari dalam. Dia ingin kita membangun hubungan dengan negara-negara yang selama ini dipandang sebagai musuh oleh Barat, seperti Rusia dan Cina. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita butuh mitra yang menghormati kedaulatan kita, bukan mitra yang hanya ingin memanfaatkan kita. Dan yang paling penting, dia ingin kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Dia ingin kita menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan dihormati. Sekarang waktunya kita berhenti bermimpi dan mulai bertindak. Kita punya semua yang kita butuhkan untuk menjadi bangsa besar. Tinggal keberanian dan kesatuan yang harus kita miliki. Indonesia bisa. Indonesia harus. Dan dengan kerja keras serta kesatuan kita, Indonesia akan menjadi negara besar yang kita semua banggakan. Jadi apakah kita siap bangkit? Jawabannya ada pada diri Anda masing-masing.